kawan. Bayar tau? Bayar tau Sultan ini Pak. Tunggu dulu Sultan dulu. Banyak kan dulu nah. Supaya kelihatan. Iya. Suaranya harus tertalikan guys, karena di depan saya sudah ada laptop gaming Sultan. Kenapa Sultan? Karena ini laptop gaming yang seri-seri mahal yang ada di HND komputer. Keren toh? Sudah kayak Sultan mak, kayak Karempuan mak, kayak Karencadi mak, kayak pokoknya apapun Sultan. Oke? Thank you kemana-mana nonton kita akan buka satu-satu, kita akan review, akan unboxing satu-satu. Halo smart user HND. Kalau bagi teman-teman atau smart user HND yang sering nonton YouTube, apalagi konten-konten gaming, pasti kenal yang namanya dengan PewDiePie, Miawuk, Just No Limit. Itu semua konten-konten kreator dengan konten gamenya. Dan laptop yang mereka pakai itu ada beberapa di sini. Jadi penasaran? Mau lihat langsung? Mau lihat bagaimana model laptop yang dipakai mereka? Nonton video ini sampai habis, karena saya akan masuk di kawanan mereka. Kalau tak ada miau, saya mie goreng. Oke, kita mulai di laptop gaming hardcore yang pertama. Yang pertama kita akan buka yaitu laptop gaming merek MSI. Jadi ada karena geng-geng MSI, angkat tangannya semuanya, angkat tangan. Kita buka dulu. Jadi teman-teman, di laptop hardcore gaming ini atau high end ini bisa juga disebut laptop gaming rata kanan. Yang artinya apa itu rata kanan ya Gus? Rata kanan itu artinya semua settingan pokoknya rata kanan, semua full HD, full audio, full asal bukan full. Pokoknya full semua settingannya yang paling bagus dan tidak bakal lag. Jadi ini dia MSI. Kemasannya ada 2 dus, dan di dalam ini juga ada dos laptopnya sendiri dan backpacknya atau tas ranselnya. Ada logo MSI. Oh tak balik, ada logo MSI kayak gini. Oke. Kemasan dosnya untuk laptopnya warna hitam, ada tulisan MSI dan logonya. Di sampingnya ada label informasi produknya, dan di samping ada tulisan True Gaming, yang artinya gaming yang sebenarnya. Kita buka. Dari dosnya sudah dilihat dari kesan gaming. Oke, ini dia tampilan dalamnya, teman-teman. Di sebelah kanan ada tempat chargernya, pasti. Kabel power dan adaptornya. Otomatis ini adaptornya pasti lebih besar daripada seri middle tadi, karena power yang dibutuhkan juga lebih besar. Ciri khas kalau laptop mahal itu guys, ciri khasnya itu adalah di kemasan pembungkus pelindungnya seperti gabusnya. Itu rata-rata kalau laptop mahal pasti tebal-tebal dan banyak gabus-gabusnya, karena ya laptop mahal. Nanti pecah di jalan, sama ganti rugi orang ekspedisi. Oke, kita buka. Ini unitnya. Di bawah unitnya, saking laptop mahalnya nih, biar buku panduannya dilindungi sama gabus guys. Saking malahan jo, saking takutnya. Ini buku manual dan dokumen garansi. Oke, kita singkirkan dulu dosnya. Jadi ini dia unitnya, masih terbungkus rapi. Jadi ini MSI ini tipenya adalah teman-teman smart user ini, tipenya MSI GL65 atau biasa disebut dengan kode namanya Leopard. Jadi MSI Leopard GL65. Oke, tanpa banyak buang waktu kita langsung lihat cekidot
unitnya. Ini tampilan luarnya, masih dilapisi plastik pelindung agar casingnya tidak lecet. Oke, di bagian bawahnya seperti ini. Kesan gamingnya sangat kontras sekali, banyak tribal. Pembuangan fan panasnya di belakang sama seperti laptop gaming yang lain. Kita lihat colokannya di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri ada lubang untuk Kensington lock. Di sampingnya ada pembuangan fan prosesor lagi. Di sampingnya ada LAN card. Di samping LAN card ada HDMI, dan di samping HDMI ada mini DisplayPort. Di mini DisplayPort ini fungsinya sama HDMI, tapi rata-rata kebanyakan konten kreator atau gamer lebih suka pakai mini HDMI port. Di samping mini DisplayPort ada USB 3,2. USB 3,2 ini generasi 1. Ada 3, jadi satu di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Di samping USB 3,2 ini ada USB Type-C 3,2 generasi 2. Karena ini tidak ada logo Thunderbolt-nya, jadi fungsinya untuk transfer data saja. Di samping Type-C ada colokan headphone dan mikrofon, jadi terpisah. Kalau yang sebelumnya tadi kita bahas cuma satu combo jack-nya, bagusnya kalau terpisah begini. Untuk setting mikrofon dan setting headphone-nya juga terpisah, jadi tidak ribet. Kalau yang cuma satu yang combo itu agak ribet settingan mic dan headphone-nya. Di sisi sebelah kanan ada colokan cas yang agak lebih ke tengah, jadi di belakangnya sudah tidak ada, langsung ke tengah. Di samping colokan cas ada untuk SD card. Di samping SD card ada colokan USB 3,2. Jadi tadi saya bilang 3,2 ada 3, jadi duanya ada di sebelah kanan. Oke, itulah tadi dia tampilan luarnya untuk MSI Leopard GL65. Kita buka. Besar LCD-nya 15,6 inci Full HD, IPS 120 Hz. Dia model LCD-nya ini thin bezel, yang artinya itu bezel kiri kanannya itu sudah tipis sekali. Bagian atas ada kamera. Dan sekarang kita turun di bagian keyboard. Di bagian keyboard ini tipikal seperti laptop gaming, ada backlight keyboardnya. Kita coba nyalakan. Jadi backlight keyboardnya untuk MSI Leopard GL65 ini dia backlight keyboardnya warna merah. Ada numeric keyboard. Oke. Touchpadnya agak ke sisi sebelah kiri dan lebih lebar sedikit daripada tombol spacebar atau tombol spasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, prosesornya sudah pakai Intel Core i7 generasi 10, yaitu 10750H. Dia pakai DDR4 8GB, ada 2 slot, jadi bisa di up sampai 64GB. Di storage-nya sendiri dia pakai SSD NVMe 512GB. Untuk grafis card-nya dilengkapi dengan VGA Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6. Jadi itu tadi spesifikasi dasar dari laptop MSI Gaming Leopard GL65 ini. Jadi oke, sudah cukup untuk MSI Leopard GL65 ini. Itu tadi kita sudah bongkar-bongkar, sudah buka-buka laptop gaming hardcore dari merek MSI. Ada Leopard GL65. Dan merek selanjutnya, mau merek yang mana dulu guys? Smart user ini mau merek Lenovo atau merek Asus? Asus kita taruh pada belakang karena Asus ada satu tipenya yang tadi saya bilang di depan, ada yang tipe spesial yang limited edition. Kita beralih ke Lenovo dulu. Smart user HND, di depan saya sudah ada dua Lenovo Legion. Yang pertama itu Legion Y7000, dan yang ini Lenovo Legion Y540. Jadi langsung saya akan buka dua-duanya ini. Saya kasih pin dulu ini. Sebentar saya jelaskan juga kenapa ada mouse di sini. Kemasannya sama-sama dus warna hitam. Desain gambarnya juga sama-sama ada office original, ada stiker office originalnya. Oke, kita buka. 7.000.
Masih. Ini Y540. Kemasannya sama-sama. Kita taruh, kasih aman dulu guys supaya tidak jatuh. Di bawah unitnya tadi ada kelengkapannya, ada adapter cas dan kabel power dan dokumen garansi dan buku manualnya. Di Y540 juga sama isinya, jadi kita tutup saja langsung. Kalau orang Makassar bilang sama udang nih, alias sama doang nih. Oke, kita keluarkan dulu. Bosnya taruh di bawah saya dulu. Y7000. Mari kita sama-sama bandingkan langsung fisiknya bagaimana. Apakah sama juga? Ini Y7000 dan ini Y540. Secara desain body di luar atau di belakang LCD beda. Untuk Y7000 dia pakai logo Lenovo Legion huruf Y, dan untuk Y540 dia tidak ada logonya, langsung ada tulisan Legion di sebelah kiri bawah. Di bagian bawahnya ini ada lampu-lampu untuk lampu power dan lampu casnya. Sini semua ada semua indikatornya. Oke. Kita mulai dari colokannya dulu mas berdua ini di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri seperti teman-teman lihat. Jadi ini Y540 dan ini Y7000. Hampir sama, yaitu ada fan pembuangan panas dari fan prosesor dan USB. Kita mulai dari colokannya. Jadi kita coba bandingkan apakah Y7000 dan Y540 ini sama. Dari sisi sebelah kiri kita lihat sama, ada pembuangan fan prosesor, pembuangan panasnya, dan di samping pembuangan panas fan prosesor ada USB 3,2. Dan di samping USB 3.2 ada colokan jack combo cuma satu, beda dengan MSI tadi. Oke. Kita lihat sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanan ya sama juga, masih pembuangan fan prosesor dan USB sama, USB 3,2 juga. Dan ada lampu power. Dan kalau teman-teman yang pernah beli Lenovo atau yang sering pakai Lenovo sering mendapatkan ada lubang kecil, terus ada di logo di sampingnya ada logo kayak panah yang melengkung, itu tombol recovery. Jadi teman-teman bisa recovery Windows melalui tombol itu pakai jarum. Colokan di samping kiri kanan untuk laptop Lenovo ini itu sedikit sepi karena semua colokannya dipindahkan di belakang. Di ujung kanan saya dulu ada Type C. Type C-nya ini dia Type C biasa, jadi untuk transfer data saja. Di sampingnya Type C ada mini DisplayPort. Di samping mini DisplayPort ada USB. Sedikit revisi teman-teman, ternyata USB-nya untuk Legion Y7000 dan Y540 ini bukan USB 3,2 melainkan USB 3,1. Di samping USB ada colokan HDMI, di samping HDMI ada LAN card, di samping LAN card ada colokan cas, dan di samping colokan cas ada Kensington lock. Oke, itu tadi bagian belakangnya. Jadi untuk pembuangan panas prosesor ini ada banyak, ada di sebelah kiri kanan dan di belakangnya juga ada kiri kanan. Oke, kita masuk sekarang di spesifikasinya untuk dua tipe tersebut. Dua tipe ini. Di sebelah kanan saya ada Y7000 dan di sebelah kiri saya ada Y540. Ini tampilan dalamnya untuk kedua tipe ini. Pertama kita lihat bagian layarnya dulu. Di bagian layarnya kedua tipe ini sama besarnya, 15,6 inci Full HD IPS itu 120 Hz. Jadi untuk besaran layar sama. Untuk bezelnya sama-sama thin bezel, jadi bezel kiri kanannya sudah tipis. Kameranya di atas dihilangkan, dipindahkan di bagian bawah. Oke, di bawah kamera sudah langsung ada, kita temui tombol powernya masing-masing.
Dan untuk desain keyboard atau look keyboardnya sama chiclet dari Lenovo tipikal. Dan kita coba nyalakan, lihat bagaimana tampilan backlight keyboardnya. Menyala Mika? Oke. Jadi ini teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat perbedaan warna keyboardnya atau backlight keyboardnya. Yang Y7000 warna merah, yang Y50 warna putih. Tunggu dulu. Hi there. Kayaknya ini Lenovo. Dede. I'm Tunggu dulu semuanya. Saya touch a Wi-Fi there, and we'll have your PC ready. And we'll have your PC ready for all you play. ini warna merah, ini warna putih. Seperti bendera Republik Indonesia warna merah putih. Merdeka. Kalau anak-anak lorong benderanya itu bendera kain, guys. Kalau Sultan Gaming benderanya Lenovo Legion. Bercanda. Jadi itu bedanya. Terus sama seperti Lenovo Gaming tadi, untuk mengaktifkannya itu dia pakai tombol. Jadi ada tombol FN spasinya untuk mengaktifkan lampu keyboardnya ini. Ini dalam posisi mati, kalau mau dinyalakan tekan 1 kali dan tekan 2 kali untuk lebih terang warna lampunya. Dan bukan cuma itu, jadi di belakang LCD-nya juga ada lampu di seperti ini. Oke. Ini Y540 warna putih dan Y7000 warna merah. Itu tadi keyboard dan backlight-nya. Di bagian touchpad-nya sendiri, lebar touchpad-nya sama-sama, dua-duanya sama-sama lebarnya sama dengan tombol spasinya. Sekarang kita masuk di spesifikasi. Untuk di spesifikasi sendiri di laptop Lenovo Y7000 ini, dia pakai prosesor Intel Core i5 9300H, RAM DDR4 8GB, storage-nya pakai SSD 512GB M2 NVMe. Di VGA-nya sendiri dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Windows 10 original, ada Office original. Untuk di laptop Lenovo Y540 ini, perbedaannya di prosesornya lebih tinggi, dipakai prosesor Intel Core i7 9750HF, DDR4 16GB, tapi di dalamnya itu ada langsung terpasang 2 kali 8GB, dan storage-nya pakai SSD M2 NVMe 512GB. Untuk grafisnya sendiri dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Selain modelnya sama spesifikasinya yang spesial, di dua tipe ini masuk di promo clearance-nya HND Komputer. Jadi untuk setiap pembelian salah satu tipe ini, smart user Anda bisa dapat voucher GoPay sebesar 500.000. Bagaimana cara dapatkannya? Kontak admin HND Komputer yang ada di marketplace atau di websitenya HND Komputer. Oke, untuk kedua tipe ini sudah cukup. Kita beralih ke Lenovo tipe terbarunya. Saya packing dulu. Saya lupa, selain bonus GoPay 500.000 di laptop Lenovo Legion ini, juga ada gratis mouse gaming, sama seperti HP dan Lenovo EdiPad Gaming tadi. Dia langsung ada free mouse gaming dari Legion spesial ini. Jadi ini mouse-nya gaming menyala RGB. Oke. Selain mouse ini sama voucher GoPay, dapat backpack yang spesial dari Legion. Modelnya seperti ini. Jadi sudah model ransel, jadi tidak perlu khawatir laptopnya besar, laptopnya berat, karena tasnya juga sudah ransel dan sangat keren dari Legion. Oke. Lanjut di laptop Lenovo Gaming Legion yang tipe terbaru. Kalau tadi itu yang tipe lamanya ada Y7000 dan Y540. Di depan saya sudah ada laptop Legion terbaru, Legion 5 namanya. Langsung saya buka dua-duanya biar teman-teman langsung bisa membandingkan. Sama-sama ada bawahnya Office original. Kemasannya jadi seperti ini. Jadi kita buka satu-satu dulu. Jadi ini dia tampilan kelihatan dari dalam untuk kemasan dari Legion 5. Sama seperti tipe sebelumnya yaitu Y50.
Di bagian tengah dalam dosnya ini ada adaptor dan kabel power dan dokumen garansi buku manual. Oke. Ya, ini dia untuk unitnya ya, Legion 5. Ini sama-sama Legion 5 tapi beda spesifikasi. Pertama kita lihat tampilan luarnya dulu atau dari LCD tampilan dari LCD belakangnya. Ini ada logo-logo untuk colokan yang ada di belakang. Logo Lenovo-nya ada kecil di sini dan tulisan Lenovo Legion ada di bagian atas. Oke. Kita singkirkan dulu sarungnya. Karena modelnya sama, kita preview atau kita lihat cuma satu saja. Jadi ini kita kesampingkan saja dulu. Kita kasih ini di tengah. Kita mulai dari colokannya dulu karena teman-teman sudah lihat bagian belakangnya. Kita mulai dari belakang saja dulu. Di belakang sama seperti Lenovo sebelumnya, ada pembuangan fan prosesor panasnya. Terus ada LAN card. Di samping LAN card ada Type C. Type C-nya ini dia Type C bisa difungsikan sebagai DisplayPort juga. Jadi selain transfer data bisa sebagai DisplayPort. Di samping Type C ada USB 3,1. Di sampingnya ada HDMI. Di samping HDMI ada adaptor cas. Di samping adaptor cas ada Kensington lock. Jadi itu dia colokannya di bagian belakang. Jadi agak rame di bagian belakang. Kita pindah di bagian samping. Di samping ini ada pembuangan panas fan prosesor. Ada USB 3,1 dan ada logo baterai. Berarti ada fitur always on chargingnya. Di samping USB itu ada colokan headphone combo jack. Pindah di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada pembuangan panas prosesor dan ada colokan USB 3,1 dan ada lubang untuk recovery dan ada lampu powernya. Oke, kita ke bagian dalamnya. Di bagian dalamnya besar layar untuk Lenovo Legion 5 ini 15,6 inci Full HD 120 Hz. Thin bezel juga, jadi bezel kiri kanannya sudah tipis. Kameranya ada di atas, dilengkapi dengan shutter atau penutup. Oke. Di bagian bawahnya ada tulisan Legion. Oke. Dan di bawah Legion ada langsung tombol power. Kita coba nyalakan untuk melihat keyboardnya. Mudah ada baterainya. Nyala. Backlight keyboardnya warna putih karena untuk laptop Lenovo Legion 5 ini untuk dari segi model tidak terlalu kontras untuk dari segi model laptop gaming, jadi dia modelnya lebih elegan. Jadi untuk teman-teman yang pekerja kantoran yang mau bawa laptop kerja sekaligus bisa main game-game berat, laptop Lenovo Legion 5 ini bisa jadi salah satu pilihan karena dari segi modelnya tidak terlalu kontras bahwa laptop ini adalah laptop gaming. Oke, fitur backlight keyboardnya sama, ada tombol di event spacebar untuk mengaktifkannya. Ada dua mode redup dan mode paling terang. Oke, di bawah keyboard ada touchpad, lebar touchpadnya sama lebarnya dengan tombol spasinya. Dan kita masuk di spesifikasinya. Dia pakai prosesor Intel Core i5 generasi 10300H. Pakai grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, memori RAM DDR4 16GB, dan storage-nya pakai 512 SSD M2 NVMe. Windows-nya sudah original, Office-nya sudah original, Home Student 2019. Jadi itu dia tipenya untuk Legion 5 yang pakai prosesor i5. Kalau yang satunya tadi, saya geser sedikit dulu ini. Dari segi model sama, dari segi bentuk dalamnya juga sama, yang bedanya di spesifikasinya. Jadi untuk yang Legion 5 untuk yang i7 ini dia pakai prosesor Intel Core i7 generasi 10750H. VGA dia pakai lebih tinggi daripada yang i5-nya, dia pakai Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB. RAM-nya sama 16GB DDR4 dan storage-nya juga sama, pakai SSD M2 NVMe 512GB. Jadi perbedaannya cuma di prosesor dan di VGA-nya.
Jadi teman-teman, selain dengan fitur-fitur yang sangat mumpuni untuk pakai game-game berat dan modelnya yang elegan, cocok untuk pegawai kantoran dengan hobi main game-game berat, teman-teman juga tetap membeli laptop Lenovo Legion 5 ini dapat promo double. Jadi hadiahnya double. Selain dapat tas ransel seperti yang tadi sama mouse gaming, teman-teman juga dapat voucher GoPay 500.000, dan ini paling ditunggu-tunggu sama anak gamer sebenarnya, dapat voucher apa namanya lagi, Steam Wallet atau dompet Steam. Jadi dikasih uang voucher up to sampai 2 juta rupiah untuk beli game-game yang ada di Steam. Jadi promonya bukan cuma dapat tas sama mouse sama voucher GoPay, dapat lagi voucher belanja game di Steam. Syarat dan ketentuan berlaku, silakan dikunjungi di marketplace-nya HND atau hubungi admin sales dari HND Komputer. Itulah tadi list dari laptop Lenovo Legion. Dari semua laptop Lenovo Legion ini pasti muncul satu pertanyaan, yaitu perbedaan antara laptop Lenovo IdeaPad Gaming sama Legion. Jadi kenapa tadi IdeaPad Gaming itu prosesornya i7 itu kelasnya lebih rendah daripada laptop Lenovo Legion yang i5. Kelasnya sangat beda, jadi dari segi bahan casing dan sangat fitur-fitur gamingnya itu lebih lengkap pakai di laptop di Lenovo Legion daripada Lenovo IdeaPad Gaming. Jadi itu semua perbedaannya. Sekarang kita pindah ke merek yang terakhir, yaitu merek Asus. Jadi ini dia Smart User HND varian laptop gaming Asus ROG yang ada ready di HND Komputer sekarang. Jadi kita akan buka satu-satu. Pertama kita akan buka yang ini ya, jadi tipe yang pertama yang akan saya buka adalah Asus ROG G512Li. Jadi dalam dos besar ini ada satu dos lagi untuk dos laptopnya dan tas ransel dari Asus ROG. Ini dia spesial dari Asus ROG, ada logo ROG di tas ranselnya. Oke. Kemasan untuk unit laptopnya seperti ini, warna hitam, ada banyak logo-logo ROG. Jadi ini termasuk dalam tipe ROG Strix GE512Li. Kita buka dalamnya langsung. Wih, keren. Harus kita lihat ini Smart User HND. Jadi untuk ROG ini, kalau kita buka dos ini langsung otomatis terangkat unit laptopnya ke atas begini. Keren, ini laptop mahal. Ini dia unitnya masih terbungkus plastik agar tidak lecet di unit bodinya. Di bawah unitnya ada dokumen garansi dan buku manual di bagian tengah. Di samping kiri kanannya sudah pasti ada, sudah ada di sini. Kita lihat di samping kiri. Oh, di sini semua ada kabel power dan adaptornya. Berbeda dengan Asus TUF tadi, di adaptornya ini sedikit lebih kecil daripada adaptor Asus TUF tadi. Oke. Nah, kita buka unitnya dulu. Ini dia. Ya, dari LCD covernya ada logo ROG dan di sini ada speakernya. Di bagian belakang ada colokan dan pembuangan panas dari prosesornya, ada colokan LAN card, HDMI dan Type C yang bisa kita jadi DisplayPort juga, dan juga colokan casnya. Di samping kiri ada 3 colokan USB 3,2 dan 1 colokan headphone combo jack. Di sebelah kanannya kosong, jadi tidak ada colokan apapun di sebelah kanannya. Oh, cuma ada tempat untuk SD card. Oke, kita sekarang cek di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya di sini kita mulai dari LCD-nya. LCD-nya ini besarnya 15,6 inci, sudah Full HD, dia 144 Hz, value IPS
level 250 nits. Jadi bezelnya dia sudah tipis, sudah tipis bezelnya. Oke, jadi di bawah LC-nya langsung kita coba nyalakan untuk melihat lampu dari keyboardnya. Ciri khas dari Lenovo ROG adalah itu lampu backlight keyboardnya itu dia RGB, jadi warnanya ganti-ganti sama seperti Asus TUF tadi. Jadi teman-teman bisa langsung setting di software Auranya. Ini dia. Oke. Kalau tadi di Lenovo backlight keyboardnya menyala dan ada menyala di belakangnya. Kalau di ROG berbeda. Jadi lampu keyboardnya ada di bagian sini, di bis bagian bawahnya juga ada lampu RGB. Jadi ini sangat kontras sekali laptop gaming, karena lampu RGB ada di mana-mana, ada di keyboardnya sama di bagian bawah laptopnya. Besar touchpadnya sama lebih lebar daripada tombol spasinya, jadi untuk area touchpadnya lebih lebar. Oke. Ada stiker Wi-Fi 6 di sini, dan kita mulai di spesifikasinya. Spesifikasinya itu pakai prosesor Intel Core i7 generasi 10 10750H dan ditenagai pakai VGA Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB. DDR-nya pakai DDR4 8GB dan storage-nya pakai SSD 512GB M2 NVMe. Windows-nya sudah original. Jadi untuk teman-teman gaming, setelah beli laptop ini langsung nyalakan, langsung install gamenya, jadi langsung dipakai saja. Di bawah LCD ada keyboardnya. Nah, keyboardnya ini sudah ada backlightnya RGB, jadi warna-warni berganti-ganti warna. Bedanya Asus ROG dengan Asus TUF itu di bagian keyboard pengaturan fungsional yang ininya. Jadi di ROG ada tombol ROG Asus ROG Aura ya, jadi tombol ini berfungsi untuk setting lampu-lampu keyboardnya, untuk setting pengaturan displaynya, untuk pengaturan untuk spesifikasi gamingnya untuk dipakai main game. Itu bisa dipakai dari satu tombol. Jadi teman-teman bisa tekan tombol ini, nanti muncul software di software Asus ROG Auranya. Nanti teman-teman bisa setting sesuai dengan. Selain tombol Asus ROG Aura ini, di sampingnya ada Intelligent Cooling. Intelligent Cooling ini fungsinya untuk teman-teman bisa atur secara manual kecepatan kipas prosesornya berputar. Di sampingnya ada tombol enable dan disable microphone, dan di sampingnya ada tombol volume up dan volume down. Itu dia keyboard fungsi keyboard dari Asus ROG Strix ini. Jadi itu tadi spek dasar dari Asus ROG Strix G512Li. Jadi kita berlanjut ke tipe selanjutnya, tapi saya matikan dulu ini. Oke, di depan saya sudah ada tipe Asus ROG yang lain, yaitu Asus ROG tipe Zephyrus M15 GU502LU. Ya, itu dia tipenya. Panjang memang kalau laptop mahal harus panjang-panjang tipenya. Namanya aja laptop mahal. Oke, ini kemasan luarnya besar seperti yang tipe tadi yang sebelumnya. Kita buka, isinya juga pasti sama, ada tas ransel dan kemasan laptop unitnya. Kita lihat laptopnya apa agak perbedaan? Sama saja, tas ransel dari ROG. Oke. Kemasannya sama seperti yang tadi, ada beberapa logo dari ROG. Kita buka saja ROG Zephyrus M15 ini. Ini dia kesan pertama. Kalau teman-teman buka dari M15 Zephyrus ROG ini, ada tulisan ROG di sini. Ada unit laptopnya di sini. Terus di bawah unit laptopnya ada logo ROG lagi. Jadi kalau kita buka ini ya, jadi yang ada logo ROG-nya ini tempat buku manual dan kartu garansinya. Oke. Kita cek bagian sampingnya, dia dilengkapi apa saja. Wah, ini dia yang spesial. Ini yang spesial ini, guys. ROG Zephyrus M15 ini dilengkapi
itu dengan dua adaptor cas. Jadi yang pertama adaptor cas yang sama seperti adaptor cas biasa, modelnya seperti ini, dan satu adaptor cas tipe C, modelnya seperti ini. Jadi untuk tipe yang ini Zephyrus M15 itu bisa dipakai cas dengan dua mode yang biasa seperti ini atau mode Type C seperti ini. Pasti muncul pertanyaan, kenapa colokan kelistrikannya seperti itu? Ya gampang, bisa dibelikan. Fiturnya yang mahal ini bro. Kalau colokan segitiga murah jadi 16.000 ada jadi jalan Gunung Merapi. Fitur yang begini yang bisa pakai dua cas itu mahal. Oke, kita kasih masuk casnya. Masa bisa beli laptop harga sekitar 30 juta colokan 315.000 mengeluh? Apa sih? Sultan baby. Tapi banyak mengeluh nih. Gaya aja. Kita lihat di sisi sebelah kanan udah kosong. Oke. Kosong. Terus saya tutup. Saya buka lagi, masih kosong karena saya bukan pesulap. Oke, saya tutup. Ya, masih terbungkus plastik karena laptop mahal, harus dibungkus rapi-rapi. Karena kalau lecet, yang ganti bukan saya. Ini tampilan bagian bawahnya ada logo Windows. Ada banyak lubang-lubang pembuangan hawa panas. Belum Piko buka ini guys. Ada satu yang spesial lagi dari laptop ini. Tapi tunggu kasih singkir dulu plastik ya. Apa yang spesial? Karena dari tadi nih saya buka-buka laptop gaming dari yang paling murah, yang sedang-sedang sampai yang sekarang yang paling mahal-mahal. Ini terasa beda karena laptop gaming tapi pas angkat ini ringan sekali. Seperti kalau saya angkat laptop 14 inci ya kurang lebih sama begitu beratnya. Jadi lebih ringan. Ini tampilan di LCD covernya atau tampak dari belakangnya ada logo ROG. Langsung saja kita ke colokannya. Di bagian belakang kosong, tidak ada colokan, cuma ada pembuangan panas dari kipas prosesor. Berarti colokannya semuanya ada di samping. Di samping kiri ada pembuangan panas prosesor, ada colokan cas, ada LAN card, ada HDMI, ada colokan USB 3,2 dan ada colokan headphone untuk mic dan headphone. Jadi dipisah, bukan combo jack. Di sisi sebelah kanan ada lubang Kensington lock, pembuangan uap panas kipas prosesor. Ada colokan USB 3,2 juga, lagi dua. Dan ini juga spesial, dia Type C-nya ini, Type C-nya karena dia tadi ada bisa dipakai cas. Berarti seharusnya Type C-nya ini dia tipenya Type C Thunderbolt. Dan teman-teman bisa lihat, kalau bisa lihat detailnya ini ada logo Thunderbolt di samping Type C-nya ini. Ya, itu logo Thunderbolt. Jadi fungsi Type C-nya ini banyak, selain bisa dipakai cas, bisa dipakai transfer data, juga bisa dipakai sebagai display port ke proyektor atau ke LCD LED TV-nya teman-teman. Oke, kita ke bagian dalamnya. Di bagian dalamnya simple sekali, tidak menunjukkan atau tidak memperlihatkan bahwa laptop ini adalah laptop gaming. Jadi Asus ROG ini sudah mulai memikirkan di modenya lebih elegan, jadi tidak terlalu kontras dengan laptop gaming. Besar LCD-nya 15,6 inci Full HD IPS 240 Hz. Jadi tinggi sekali ini untuk spesifikasi LCD-nya. Jadi sungguh sangat mumpuni untuk pakai game-game yang berat sekalipun. Di bawah LCD teman-teman bisa lihat di model keyboardnya yang baru dari Asus ROG Zephyrus ini. Kita coba nyalakan. Wih, memang beda. Jadi lampu backlight keyboardnya sudah per tombol teman-teman. Jadi tidak seperti tipe ROG sebelumnya atau tipe ROG yang lainnya. Kalau yang lainnya kan cuma satu warna atau di bawah keyboardnya lampunya. Kalau ini per tombol. Jadi per tombol masing-masing ada lampu RGB-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ini detail keyboardnya. Jadi model-model fontnya juga berbeda dari Asus sebelumnya. Ini lebih aksennya lebih bagus untuk font-font hurufnya. Jadi
Ya, tombol ROG auranya juga masih ada, tombol disable enable mic-nya, dan volume down dan volume up-nya juga masih ada. Untuk di touchpad-nya sudah bergeser ke tengah, jadi tidak terlalu ke samping kiri lagi, jadi sudah di tengah, tapi tidak sejajar dengan tombol spasi. Jadi lebarnya kurang lebih sama tombol spasi, tidak sejajar. Jadi itu dia tampilan keyboard dan touchpad-nya untuk laptop Lenovo, Asus ROG Zephyrus M15 ini. Jadi ini untuk yang spesialnya lagi di backlight keyboardnya, kalau kita lama diam dia mati sendiri. Jadi nanti disentuh touchpadnya atau disentuh keyboardnya lagi baru menyala lampu keyboardnya lagi. Kita masuk di spesifikasinya. Untuk spesifikasi Asus Zephyrus M15 ini dia pakai Intel Core i7 generasi 10. Lalu dia pakai 10750H. VGA-nya sudah dilengkapi dengan VGA yang powerful yaitu GTX 1660 Ti 6GB DDR6. Memorinya sudah pakai DDR4 16GB 3200 MHz DDR4, dan untuk storage-nya dia pakai SSD 1TB. Jadi tidak main-main, bukan 512, bukan 240. Dia pakai storage-nya langsung 1TB. Jadi memang untuk teman-teman yang gamers itu butuh storage yang besar-besar, karena game-game yang zaman sekarang itu kapasitas per gamenya itu sudah besar-besar juga. Selain spek yang sangat tinggi, ROG Zephyrus M15 ini juga dilengkapi dengan 100% sRGB dan didukung VR. Jadi teman-teman kalau yang teman-teman game yang hobi pakai VR atau virtual reality yang model kayak kacamata itu, teman-teman bisa koneksikan VR-nya teman-teman ke Asus ROG Zephyrus M15 ini. Cukup untuk Asus ROG M15 Zephyrus ini. Sekarang kita masuk di barang pertama yang dari semuanya ini yang paling kutunggu-tunggu, sengaja ditaruh paling terakhir, yaitu Asus Zephyrus G14. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, laptop Asus ROG Zephyrus G14 Limited Edition. Kenapa Limited Edition? Sebentar kita lihat, kita bongkar sama-sama ya. Kenapa bisa disebut Limited Edition? Langsung saja kita buka dua-duanya, karena dari keluarga yang sama, cuma beda di spesifikasinya. Baru kubuka ini saja guys, sudah merasa sultan. Apalagi kalau kupakai, merasa enggak artis Malaysia. Sultan Malaysia. Oke, kalau garing maafkan. Itu dia guys, kesannya black and white kayak lagunya Michael Jackson. Jadi untuk di Asus ROG Zephyrus G14 ini, artis brand ambassadornya itu Rich Brian, yang kebetulan masih ada hubungan darah sama saya dari Nabi Adam. Jadi jangan dulu mulai mengkritis guys, dari Nabi Adam kan satu darah aja gitu. Ini tampilan luarnya Asus Zephyrus ROG Zephyrus G14. Kisaran harganya ini di kisaran 23 jutaan. Ya. Nah, kenapa 23 juta nyimpan sana 30 juta? Tunggu dulu guys. Limited edition bukan berarti laptop mahal sampai 90 juta. Limited edition itu berarti ada fitur-fiturnya yang tidak dipunyai sama tipe-tipe lainnya. Makanya kita buka dulu satu-satu, kita lihat apa yang bikin dia limited edition. Kita buka satu dulu. Nah, mulai dah. Kenapa kalau laptop mahal tuh sekali? Kita buka sama-sama. Nah, baru dibuka mahal nih. Apa kalau dipegang nih? Nah, tentunya ini. Kalau ini warna putihnya, yang ini warna grey. Oke, Sultan Makassar, silakan. Karang-karangku, puang-puangku, puang-hajiku. Sayang anak, silakan dipilih. Murah ji puang, 23 jutaan ji puang. Oke, kita kasih keluar dulu unitnya masing-masing. Jadi dia tampilannya dalam dosnya seperti ini. Jadi di dalam dosnya ini ada logo ROG-nya sama seperti Zephyrus M15 tadi. Ada dokumen garansi dan buku panduan manual, dan di dalamnya ada juga hadiah guys, buku
komik dari Asus yang berjudul Light It Up. Jadi modelnya seperti ini. Oke. Dan buku manual garansi yang lainnya di dalam sini. Oke. Udah. Asli keren ini barangnya guys. Untuk kalau ada teman-teman atau smart user HND yang mampu beli ini, worth it, sangat worth it sekali. Di sampingnya ada adaptor cas yang biasa, dan sama seperti M15 tadi, dan Zephyrus G14 juga ini disupport atau bisa mempunyai fitur cas yang pakai Type C. Jadi dikasih dua adaptor cas biasa sama yang Type C. Ini dia Type C nya. Oke. Dan beda sama M15 tadi. Kalau yang M15 tadi itu untuk colokan ke listriknya berbeda dengan Type C nya dengan yang adaptor biasanya. Kalau di G14 ini dia sama, jadi tinggal disambung kabel power yang biasa, bisa disambung ke sini, sambung ke listrik. Oke. Jadi itu bedanya sama M15. Sudah cukup di aksesorisnya. Oh ya, sama ini satu guys, ada bawaan aksesorisnya dia berbeda juga sama hadiah tasnya. Kalau yang tadi M15 sama Asus ROG yang lain itu tas ransel. Kalau ini namanya sleeve case atau soft case. Hati-hati bilang soft case, harus sebutin nanti itu. Ini dia. Nah, keren. Sudah kayak anak-anak Jaksel. Yoi. Jadi kalau anak Jaksel bikin nongkrong boleh tuh tinggal begini. Kalau di Makassar bukan anak Jaksel sini guys, Calabaya alias beco. Oke, saya balik lagi. Jadi di sini ada tulisannya The Choice of the Champion atau pilihannya untuk para juara. Dan ada gantungan kunci yang bagus dari Asus ROG, Join the Republic. Oke, di baliknya ini ada tulisan For those who dare, yang artinya untuk mereka yang berani. Anda berani, saya berani, apalagi bulan-bulan Agustus ini. Merdeka. Jadi hashtagnya HND di bulan Agustus itu merdeka dalam teknologi. Jadi merdeka dalam teknologi itu artinya dalam, jadi tidak perlu kita ikut cara-cara lama untuk beli laptop. Sekarang orang beli laptop itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, jadi tidak didikte sama cara lama. Oke, untuk isi sebelah sini juga sama pastinya karena di tipenya sama, cuma beda spek. Jadi harusnya kita tutup kembali. Jadi kamu tim Zephyrus hitam atau tim Zephyrus yang putih. Jadi dia tampilan belakang dari LCD covernya. Ini stiker sih guys. Jadi tidak mungkin kita pakai laptop begini-begini toh. Jadi ini model LCD cover belakangnya. Beda toh sama yang lain toh. Ada kayak lubang-lubangnya. Kenapa begitu deh? Pasti penasaran, tunggu sebentar. Makanya nonton sampai habis video ini. Kita cek dulu colokannya. Seperti biasa. Di bagian belakang, teman-teman bisa lihat ada pembuangan hawa panas prosesor dan ada tulisan Zephyrus di tengah. Jadi cuma itu di belakang. Kita ke sisi kiri. Sisi kiri masih ada pembuangan panas prosesor dan ada colokan cas, ada colokan HDMI dan ada colokan Type C Thunderbolt. Jadi Thunderbolt juga sama seperti Zephyrus M15 tadi. Jadi fungsinya bisa cas, bisa DisplayPort, bisa transfer data. Di sampingnya ada colokan combo jack untuk headphone dan mikrofon. Kita ke sisi sebelah kanan, sama masih ada pembuangan panas prosesor dan ada dua USB 3,2 dan masih ada satu Type C juga. Ya, Type C. Type C nya bukan Thunderbolt cuma yang di sebelah kiri tadi. Yang kanan ini cuma untuk transfer data. Oke. Kita ke bagian dalam. Jadi yang beda juga untuk di Asus Zephyrus G14 ini itu besar layarnya. Untuk masuk di kategori laptop gaming ROG, Asus dia pakai layar cuma 14 inci Full HD
IPS 120 Hz. Jadi 14 inci, sudah thin bezel juga, tipis bagian sampingnya. Dan dari layar kita turun ke model keyboardnya. Di keyboardnya sama tipikal seperti keyboard Asus ROG. Jadi fungsi-fungsi tombol ROG-nya masih ada, ROG auranya masih ada. Space-nya sebesar selebar sama spacebar-nya. Dan casingnya kita coba tes dulu. Wih, stainless itu guys, jadi wajar sih mahal. Dari casingnya saya sudah stainless. Kita coba nyalakan lagi, siapa tahu ada sesuatu yang bagus lagi kalau dia sudah menyala nih. Sama seperti ROG biasa, ada suara saing dari ROG-nya. Nah, ini dia. Nih, guys, ada yang beda di bagian belakangnya ini. Tunggu sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini dia yang bikin spesial dan kenapa disebut limited edition. Di bagian belakang tadi yang lubang-lubang itu ada lampunya. Jadi lampunya itu berbentuk model seperti ini. Dan juga yang spesialnya dari lampu belakang dari seri Asus ROG Zephyrus G14 ini, lampunya ini bisa di custom sesuai keinginan teman-teman atau smart user HND. Bisa dituliskan nama tadi belakangnya, bisa di kalau Tauki menggambar atau Tauki mendesain gambar-gambar bisa juga berbentuk gambar di belakangnya. Terserah, bisa di custom. Running text, bisa notifikasi juga, bisa notifikasi dari Windowsnya teman-teman juga bisa. Ini semua bisa diatur melalui software Asus yang sudah terinstall yang di dalam Asus ROG Zephyrus G14 ini. Jadi itu salah satu fiturnya dari Zephyrus G14 ini. Kenapa Zephyrus G14 ini termasuk laptop yang limited edition dari Asus ROG. Dari segi spesifikasinya, jadi Asus Zephyrus G14 ini memakai prosesor AMD Ryzen 4000 series. Warna putih ini dia pakai Ryzen 7 4000 series, jadi Ryzen 7 4800 HS. Jadi tipe prosesor yang sudah sangat powerful sekali untuk dipakai main game. Dia pakai VGA juga powerful, dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, DDR RAM 8GB, dan storage-nya dia pakai SSD M2 NVMe sebesar 512GB. Windows-nya sudah Windows original. Jadi untuk laptop gaming, kalau saya sih ini sangat disarankan karena sudah ringan, tidak terlalu besar karena cuma 14 inci, sangat powerful untuk pakai di main game. Sangat spesial itu yaitu fitur yang ini. Jadi fiturnya ini namanya Animatrix. Jadi Animatrix tapi judul satunya Light It Up. Ini tampilannya kalau yang warna grey, tampilan bagian dalamnya. Kalau di warna grey ini dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 4600H. RAM-nya sama, SSD-nya sama, dan VGA GeForce Nvidia-nya juga sama. Bedanya cuma di prosesor dan warna. Itu tadi teman-teman rangkaian laptop gaming yang ada ready stock di HND Komputer. Jadi untuk teman-teman yang gamer, semua tersedia di HND mulai dari laptop gaming yang newbie, yang mainstream atau tengah, sampai yang hardcore seperti Asus ROG Zephyrus G14 ini. Jadi tunggu apa lagi, silahkan dipilih sesuai budget dan sesuai pilihan teman-teman gamers. Dan jangan lupa belanjanya di HND Komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan informasi yang berguna. Yang bergunanya diambil, yang tidak bergunanya dibuang saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap nonton video-video dari HND Komputer selanjutnya. Saya Daeng Agus, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!